Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian dari Gereja Santo Yakobus Bantul, Yogyakarta. Pada hari ini adalah hari Jumat, di mana kita semua bersama-sama telah menjalani dan akan menjalani pantang dan puasa seperti dianjurkan oleh gereja yang kita hidupi sampai pada saat sekarang ini. Pada renungan ini, kita bersama-sama akan mencoba untuk merenungkan Injil Santo Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42 yang adalah bacaan pada hari ini. Saya akan membacakan kutipan bacaan tersebut. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah bersabda, kamu itu Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jika mereka, tempat sabda itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan Bapa dan yang telah diutusnya ke dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku ini putra Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu dapat mengetahui dan memahami bahwa Bapa ada dalam diriku, dan aku dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak berbuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang itu benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah kutipan perikop Injil yang oleh gereja dipilih dan ditempatkan sebagai bacaan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, kadang kita merasa dan bahkan ikut terlibat melakukannya, bahwa sesuatu yang baik dari seseorang itu tidak selalu baik bagi kita, tidak selalu baik bagi orang-orang yang dituju dengan perbuatan baik itu. Hal itu bisa muncul manakala orang yang dituju dengan perbuatan baik itu mempunyai suatu kehendak yang ingin menolak dari perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu, atau melalui perbuatan-perbuatan baik itu kemapanan kehidupan dia merasa terancam. Maka tidak jarang perbuatan baik ditangkap sebagai sesuatu yang tidak baik. Saudara-saudara, kalau kita membaca
kitab Nabi Yeremia yang oleh gereja dipilih sebagai bacaan pada hari ini dan ditempatkan sebagai bacaan yang pertama, kita semua akan mengetahui bahwa Nabi Yeremia menyerukan suatu pertobatan, dan seruan yang dibuat oleh Nabi Yeremia itu ternyata diancam oleh menjadikan dia diancam oleh sahabat-sahabatnya. Namun hebatnya adalah bahwa Nabi Yeremia tidak putus asa. Dia begitu yakin kalau Tuhan adalah menjadi andalan pahlawan di dalam perang. Yeremia mengandalkan Allah. Yeremia hidup di dalam diri Allah. Dia yakin bahwa Allah akan mendampingi perjalanan hidupnya. Atas nama Allah, ia selalu mengajak para seterunya untuk bertobat dan berdoa agar Tuhan membebaskan segala apa yang mereka alami, yang mereka lakukan, kepapaan mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam perjanjian baru, di dalam kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan ini tadi, Tuhan Yesus Kristus menyerukan dan melakukan sebagai titah Allah. Dengan berbagai macam cara dia mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi, maka Yesus pun ditolak oleh mereka. Bahkan perseteruan itu hampir mengarah pada suatu kekerasan fisik. Orang-orang Yahudi mau melempari Yesus. Namun Tuhan Yesus sama sekali tidak takut dengan mereka. Ia berkata terang-terangan dan mengajak mereka untuk mengimaninya apa yang diwartakan, untuk mengimani apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bahwa dia adalah memang utusan dari Allah, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka kalau Yesus Kristus berbuat seperti Allah berbuat, maka Yesus Kristus mengatakan bahwa dia tidak menghujat Allah, karena dia adalah Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesuatu yang menarik yang bisa kita temukan di dalam perikop kutipan bacaan ini adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus pun akhirnya mohon kepada Bapa agar Bapa mengampuni mereka semua yang telah membenci Yesus, yang telah tidak senang dengan Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman yang serupa. Kita ditolak. Maksud baik kita tidak diterima oleh orang lain. Maksud baik kita dilecehkan, dicemooh oleh orang lain. Kehadiran kita ditolak oleh orang lain. Tetapi sebagai seorang beriman Kristiani Katolik, melalui kutipan bacaan tadi kita diajak untuk belajar dari sikap Yesus Kristus sendiri, yaitu terus maju dan maju. Karena Injil Kerajaan Allah, warta sukacita, hidup damai sejahtera harus tetap diwartakan, dihadirkan di dalam kebersamaan yang sedang, yang telah, dan yang terus akan dialami dan kita alami bersama-sama. Semoga Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, di dalam situasi kita yang seperti ini tidak mengendorkan kita untuk senantiasa berbuat baik, maju terus maju, karena Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.